cameras on the tape, the kids had to face it all alone. You looked into my eyes, your face I memorized. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Terus juga tentunya mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik, anak-anak sekalian, anak-anak Indonesia yang pintar dan cerdas yang ada di mana saja berada. Kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya tidak lupa kita dalam masa pandemi sekarang ini, di tengah proses pembelajaran kita yang dilakukan secara daring, kalian tetap harus menjaga kesehatan, menjaga imun tubuh, dan yang paling penting adalah kita harus patuh terhadap protokol kesehatan. Jadi jangan lupa untuk senantiasa memakai masker, kemudian menjaga jarak, tidak berpergian keluar rumah tanpa keperluan yang penting. Tentunya juga sering mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan juga menjaga imun dengan memperhatikan pola makan dan senantiasa berolahraga. Baik anak-anak sekalian, yang pertama Bapak ucapkan selamat. Ini adalah materi pertama untuk kelas 12. Selamat kalian sudah sejauh ini menempuh pembelajaran sampai dengan tahap sekarang ini. Tentunya jangan lupa tetap berkarakter, menjadi siswa Indonesia memiliki karakter, karena karakter itulah yang menentukan kesuksesan kalian. Baik, materi kelas 12 kita akan membahas wilayah dan perwilayahan. Baik anak-anak sekalian, adakah kalian yang tahu apa itu wilayah? Nah, wilayah atau region. Jadi kita ini ada di wilayah tertentu. Kita cenderung melihat atau mendengar perkataan seperti itu. Kalian ada di mana? Berasal dari mana? Nah, itu merujuk pada menentukan kita ada di wilayah apa. Jadi baik, untuk materi yang selanjutnya nanti kita akan membahas tentang itu ya, wilayah dan perwilayahan. Dan tentunya ini kalau kalian mengingat, ini tidak lepas materi ini dari materi kita pertama di kelas 10. Coba kalau kalian masih ingat. Materi tentang 10 konsep geografi. Ada konsep tentang jarak, morfologi, aglomerasi, ya, keterjangkauan, interaksi, interdependensi, ada 10. Mudah-mudahan kalian semua masih ingat. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan melihat video berikut ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang wilayah. Tentunya kita sering mendengar istilah wilayah. Wilayah hutan, pantai, pertanian. Tapi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan wilayah? Wilayah atau region merupakan ruang di permukaan bumi yang memiliki ciri atau karakter tersendiri yang membedakannya dengan wilayah lainnya. Wilayah memiliki berbagai fungsi, baik dari segi luasnya maupun dari segi yang lain. Wilayah tersebut terdiri dari berbagai komponen. Ada biotik, abiotik, dan budaya. Yang termasuk di dalam komponen biotik atau makhluk hidup, di dalamnya ada hewan, manusia, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik meliputi tanah, air, dan udara. Dan komponen budaya di dalamnya ada kebudayaan, teknologi, dan hasil karya manusia. Karakteristik khas pada suatu wilayah dipengaruhi oleh fisik permukaan bumi. Contohnya, wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan. Dua wilayah ini bisa dibedakan berdasarkan mata pencaharian, budaya, interaksi antar masyarakat, penggunaan lahan, selanjutnya wilayah dibagi menjadi dua kategori, yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional. Yang dimaksud dengan wilayah formal, suatu wilayah di permukaan bumi yang dicirikan berdasarkan keberagaman atau homogenitas, uniform region, atau wilayah yang seragam.
Pada umumnya, wilayah ini berdasarkan kesamaan topografi, jenis batuan, jenis vegetasi, maupun aktivitas manusianya. Contohnya, wilayah pegunungan. Wilayah pegunungan itu memiliki keragaman berupa morfologi, ketinggian tempat, dan kemiringan lereng. Wilayah pertanian, kriterianya berdasarkan pada jenis tanaman, lahan yang dimanfaatkan sebagai pertanian. Karakteristik tipe wilayah homogen, bersifat statis. Karakteristik wilayah formal ya, bersifat statis. Homogenitas terbentuknya karena adanya keseragaman wilayah, umumnya di bagian tengah. Nah, kelima, selanjutnya mengenai wilayah fungsional. Wilayah ini adalah wilayah diatur oleh beberapa kegiatan dan saling terkait, ditandai adanya interaksi dengan wilayah sekitarnya. Misalnya, wilayah Jabodetabek secara fisik memang berbeda, tetapi secara fungsional saling berhubungan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Nah, misalnya lokasi industri, pusat kegiatan, pusat utamanya di Jakarta, wilayah sekitarnya merupakan wilayah pendukung atau tidak bisa lepas dari interaksinya terhadap wilayah-wilayah Jakarta, Tangerang misalnya, Bogor, Bekasi. Sedangkan karakteristik wilayah fungsional yaitu tipe heterogenitas, bersifat dinamis, aktif, terbentuk karena adanya kesamaan kenampakan, merupakan sebuah wilayah yang difungsikan. Jadi itu ya. Selain itu, wilayah fungsional mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, adanya arus barang, gagasan, dan manusia. Punya pusat kegiatan. Yang kedua ya, punya pusat kegiatan yang berhubungan dengan wilayah sekitar. Yang ketiga, menjadi pusat pertemuan arus barang, gagasan, dan manusia secara terorganisasi. Yang keempat, ada jaringan jalan, tempat berlangsungnya tukar-menukar. Nah, selanjutnya kita akan bahas perwilayahan atau regionalisasi. Merupakan proses penggolongan wilayah berdasarkan ciri-ciri dan kriteria tertentu. Perwilayahan adalah, jadi permukaan bumi itu dibagi ke dalam sebuah wilayah-wilayah tertentu dengan tujuan tertentu juga. Contohnya, perencanaan pembangunan misalnya. Jadi, tiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda-beda. Klasifikasi atau penggolongan wilayah dilakukan secara formal maupun fungsional. Nah, selanjutnya manfaat perwilayahan. Yang pertama, mengurutkan dan menyederhanakan informasi mengenai keanekaragaman gejala atau fenomena di permukaan bumi. Yang kedua, untuk meratakan pembangunan di semua wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah. Yang ketiga, memudahkan koordinasi sebagai program pembangunan pada tiap daerah. Yang keempat, memantau pertumbuhan yang terjadi baik segejala alam maupun manusia. Oke. Baik. Nah, jadi wilayah atau sering sekali kita mendengar istilah wilayah, distrik, zona, atau rel. Merupakan sebagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik tersendiri, batas, luas, dan nama yang didasarkan pada keseragaman karakteristik atau fungsi bagi daerah lainnya.
apabila dibedakan dengan daerah lainnya. Maksudnya di sini bahwa kita akan melihat daerah tersebut fungsi sebagai apa? Desa dan kota misalnya. Pertanian dan industri. Ya. Tuh. Kita lanjutkan. Perwilayahan. Ya. Berikutnya perwilayahan atau regionalisasi. Jadi sebuah wilayah tertentu yang cakupannya lebih luas itu disebut dengan perwilayahan regional. Suatu upaya membagi wilayah-wilayah permukaan bumi berdasarkan kriteria tertentu. Jadi perwilayahan itu kita membagi wilayah pemukiman, wilayah pertanian, wilayah industri, kurang lebih seperti itu ya. Nah, yang pertama, wilayah formal atau uniform region. Suatu wilayah geografis yang memiliki keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu, baik kriteria fisik maupun kriteria sosial. Kita lihat dari segi kriteria fisik. Misalnya saja wilayah tersebut memiliki ciri sebagai wilayah pertanian atau agraris. Maka karakteristik sosialnya masyarakatnya 80% bekerja di bidang agraris atau pertanian. Wilayah tersebut tentunya dipenuhi oleh wilayah-wilayah pertanian. Wilayah fungsional atau polaris region. Wilayah yang memiliki beberapa pusat kegiatan yang saling berhubungan. Jadi fungsi wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Desa dan kota, misalnya. Kita membutuhkan pelayanan kesehatan, paling tidak ke ibu kota kecamatan, misalnya. Jadi fungsi wilayah terhadap wilayah yang lainnya. Pendekatan dalam penentuan batas wilayah secara fungsional. Ada berdasarkan analisis arus, ada berdasarkan teori grafik. Ya, ada 4, konsep wilayah, perwilayahan, teori pertumbuhan, menurut para ahli, generalisasi wilayah dan klasifikasi wilayah, kemudian pusat pertumbuhan dan regionalisasi pembangunan Indonesia. Jadi ada 4 materi di dalam proses pembelajaran ini. Kita mulai. Konsep wilayah dan perwilayahan. Wilayah adalah suatu bagian dari muka bumi yang memiliki karakteristik khusus yang menggambarkan suatu keseragaman. Bapak ambil contoh misalnya wilayah yang dengan ciri khas agrowisata atau dengan ciri khas agribisnis atau dengan ciri khas agriculture. Ya. Perwilayahan suatu penggolongan terhadap wilayah yang ada di muka bumi dengan keperluan suatu perencanaan. Misalnya wilayah pemukiman. Ini wilayah pemukiman ini direncanakan untuk sebagai pusat pemukiman. Wilayah industri sebagai pusat industri. Ya. Membedakan generalisasi wilayah dan klasifikasi wilayah. Generalisasi wilayah, penentuan batas suatu wilayah berdasarkan kenampakan yang dominan pada suatu wilayah. Misalnya daerah agraris atau daerah pertanian. Jadi hampir seluruh penampakan wilayah tersebut merupakan wilayah sebagai penghasil pertanian, perkebunan misalnya, perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, palawija. Yang selanjutnya klasifikasi wilayah, usaha untuk menggolongkan wilayah secara sistematis ke dalam bagian-bagian tertentu. Itu klasifikasi wilayah. Berikutnya, teori pertumbuhan oleh para ahli. Teori tempat yang sentral oleh Chris Taylor merupakan suatu pusat aktivitas yang senantiasa melayani berbagai kebutuhan penduduk terletak pada suatu tempat sentral. Jadi menurut Chris Taylor, pusat tertentu itu ada misalnya pusat perekonomian, pasar katakanlah begitu. Kemudian teori kutub pertumbuhan oleh Verhoeven adalah pembangunan di mana proses pembangunan dimanapun adanya bukanlah merupakan suatu proses yang terjadi secara serentak, tapi muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Jadi pusat-pusat pembangunan, misalnya ketika dibangun kampus, bangun pusat perbelanjaan, dibangun pusat perkantoran, itu akan menjadi pusat pertumbuhan baru. Pusat-pusat pertumbuhan dan regionalisasi pembangunan Indonesia. Regionalisasi atau perwilayahan dengan kota-kota utama
sebagai kutub atau pusat pertumbuhan, yaitu wilayah pembangunan utama A dengan pusat pertumbuhan adalah meliputi wilayah pembangunan 1. Misalnya Aceh, gitu, Sumatera Utara, Medan ya sebagai pusatnya. Pembangunan 2, Sumatera Barat, Riau, dan sebagai pusatnya adalah Pekanbaru. Dan seterusnya ya. Bisa dibaca. Nah, ini tadi gambaran pusat-pusat pertumbuhan yang terlihat pada peta ini. Wilayah pembangunan C, misalnya, meliputi Jatim, Bali dengan pusat kota Surabaya. Wilayah pembangunan utama D dengan pusat Makassar, meliputi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara. Wilayah pembangunan 9 meliputi Sulteng, Sulbar, Sulut, Gorontalo dengan pusat Manado. Kemudian pembangunan 10 meliputi daerah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat dengan pusatnya di kota Sorong. Tuh ya. Nah, oke. Ini ada latihan. Jelaskan definisi wilayah. Silakan dijawab sendiri. Ya, jawab di rumah. Bagaimana membedakan generalisasi wilayah dan klasifikasi wilayah? Tuh. Berikutnya, yang ketiga ya, maaf kecepatan. Jelaskan teori pertumbuhan menurut Chris Taylor dan Peruk. Soal yang keempat, sebutkan daerah-daerah yang masuk wilayah pembangunan utama C. Nah, kita jawab bersama-sama. Kalian cek jawaban kalian ya. Soal yang pertama, apakah jawaban kalian sudah benar? Lanjut. Soal yang kedua, bagaimana membedakan generalisasi wilayah dan klasifikasi wilayah? Apakah jawaban kalian sudah benar? Silakan dicek sendiri. Soal yang ketiga, jelaskan teori pertumbuhan dari Chris Taylor dan Peruk. Tuh jawabannya. Ada yang benar? Selamat buat yang benar, berarti kalian memperhatikan materi kita hari ini. Untuk yang belum, jangan lupa untuk kembali membaca materinya. Soal yang keempat, pembangunan utama C yang meliputi Surabaya, Bali, ya. Pusatnya Surabaya. Baik. Oke, sampai di sini dulu. Silakan kalau ada pertanyaan dituliskan di bawah. Akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Di komen ya. Nah, untuk kali ini Bapak masih akan melanjutkan dengan materi perwilayahan seperti video berikut ini. Baik. Terima kasih. Jadi wilayah dan perwilayahan itu sangat mempengaruhi sekali konsep wilayah dan perwilayahan itu pembangunan di suatu wilayah. Jadi kesimpulan kita bersama. Tentunya ada berbagai macam teori tentang proses sebagai pusat pembangunan di wilayah, terutama Indonesia sebagai negara yang sangat luas ini. Pemerintah harus membangun titik-titik pembangunan agar cepat lebih merata tentunya. Nah, tidak dipungkiri kebijakan di bidang pembangunan itu tentu harus mengarah kepada generalisasi wilayah. Di wilayah-wilayah sebagai pusat pertumbuhan baru itu sering dimunculkan agar ketimpangan pembangunan tidak terpusat di Jawa. Baik anak-anak sekalian, sampai dijumpa minggu depan. Kita masih akan membahas tentang materi lanjutannya, tentang wilayah dan perwilayahan. Minggu depan kita akan membahas tentang konsep-konsep wilayah, ya, tentang apa? Konsep-konsep wilayah. Jadi nanti untuk materi kita minggu depan. Baik, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya sudah menyimak video pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Belajarlah dengan baik. Manfaatkan Android kalian sebagai tempat pembelajaran yang terbaik. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya Debbie Hewarman mengucapkan selamat belajar.
manfaatkan apa saja lingkungan kita sebagai penunjang proses pembelajaran kalian. Bila kurang mohon maaf. Assalamualaikum.